Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya berharap bahwa di pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Kita semua boleh bangun dengan keadaan yang tersenyum dan juga penuh dengan syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita boleh bangun di pagi hari ini itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh bangun untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang sehat. Ajar kami Tuhan, supaya kami mampu untuk senantiasa bersyukur selalu atas penyertaan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami, supaya kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, yang mampu untuk memahami, bahkan melakukan firman yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Untuk itu, ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini yaitu dari Kitab Ulangan pasal 25, Kitab Ulangan pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi, janganlah engkau memberangus mulut lembut yang sedang mengerik. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu keseimbangan kewajiban dan hak. Bapak Ibu dan Saudaraku, pasti kita semua pernah tahu mengenai suatu kejadian, bahkan kejadian ini pun sering terjadi tentang seorang pencuri yang kedapatan telah mencuri dan ia dihakimi oleh masyarakat setempat. Ia dipukuli sampai babak belur. Sebelum polisi datang, ia sudah babak belur terlebih dahulu. Nah, bagi sebagian orang, hal ini adalah hal yang wajar karena orang tersebut, pencuri tersebut memang melakukan kesalahan yang pantas untuk diperlakukan demikian, dipukuli sampai babak belur. Tetapi bagi sebagian orang, ada juga yang menganggap bahwa tindakan memukuli pencuri tersebut adalah suatu hal yang dikatakan sebagai main hakim sendiri. Main hakim sendiri ini dimaksudkan bahwa sebagai masyarakat yang ada di tempat itu menangkap pencuri memanglah baik, tetapi janganlah kita menghakimi secara langsung orang tersebut. Karena jikalau kita telah menangkapnya, segeralah menelpon polisi, tunggu polisi datang dan nantinya akan diadili, akan mendapatkan hukuman yang layak di pengadilan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua pendapat ini memang memiliki kebenarannya masing-masing dan juga memiliki kelemahannya masing-masing. Dan ketika kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini,
yang tadi telah kita baca dari kitab Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai 4. Di sini kalau kita melihat perikop bacaan kita diberikan judul yaitu menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Menentang kekerasan yang sewenang-wenang ini bisa saja mungkin diartikan kalau bahasa kita yang sekarang yaitu dengan main hakim sendiri. Seperti yang tadi ketika warganya mendapatkan pencuri tersebut langsung diadili di tempat, dipukuli sampai babak belur. Bahkan ada suatu berita yang pernah saya lihat bahwa pencuri ini pun bahkan sampai harus dilarikan ke rumah sakit akibat dikeroyok oleh warga setempat, dipukuli sampai ia hampir meninggal. Memang wajar kita melakukan hal demikian, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya hukum itu harus kita terapkan. Dalam bacaan kita pun dikatakan bahwa jikalau orang tersebut ternyata dinyatakan bersalah, maka pukullah ia sebanyak 40 kali. Tetapi, jikalau lewat dari 40 kali, tidaklah diperbolehkan. Karena, mengapa demikian? Dikatakan dalam ayat bacaan kita bahwa supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam bacaan kita, orang yang bersalah ini pun tetap dikatakan sebagai saudaramu. Ini mau menandakan kepada kita sekalian bahwa semua kita, baik itu saya, Bapak Ibu dan Saudara, semua orang yang kita kenal bahkan yang tidak kita kenal, semuanya memiliki kesalahan. Entah itu kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil, kesalahan yang diketahui orang, bahkan kesalahan yang hanya kita yang mengetahuinya. Namun sekali lagi, setiap kesalahan yang kita lakukan itu menandakan bahwa sebagai manusia tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, kita memang wajar untuk menghakimi seseorang, tetapi janganlah kita bertindak berlebihan. Janganlah kita bertindak hingga membuat sesama kita menjadi lebih rendah daripada kita. Kita diajarkan, kita dituntut untuk melakukan kasih. Bahkan firman Tuhan pun mengatakan, doakanlah musuhmu, walaupun ia telah menyakiti hatimu, tetaplah doakan dia. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan menghakimi, dan Tuhanlah yang pantas untuk menghakimi, bukan kita. Dan begitupun di negeri kita, bahkan di semua negeri-negeri lain pasti memiliki hukumnya masing-masing. Kita pun memiliki hukum kita masih sendiri. Jikalau ada yang bersalah, mari kita bawa ia ke kantor polisi. Dan juga ia pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Entah itu hukuman pidana untuk dipenjara, ataupun membayar denda, dan lain-lain sebagainya. Semua pasti memiliki hukumannya ketika kita melakukan kesalahan. Dan kita pun memiliki suatu kewajiban untuk menjalankan setiap peraturan yang ada. Kalau Tuhan memberikan kita peraturan untuk saling mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi Tuhan, dan juga menjauhkan apa yang jahat dalam kehidupan kita, kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan, membagikan kasih. Dan juga di dalam kehidupan kita bersosial sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup secara bersama-sama di suatu negara, kita juga memiliki aturannya masing-masing untuk tetap tidak melakukan kejahatan, sama seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan kebaikan, kita menjalankan hukum seadil-adilnya, kita menjalankan kebenaran. Semua hal yang menjadi kebenaran patut untuk kita perjuangkan. Tetapi janganlah kita untuk mudah menghakimi sesama kita dengan sendirinya. Karena jikalau kita menghakimi sesama kita, bahkan ketika kita melakukan kejahatan ataupun membalas kejahatan dengan kejahatan, itu menandakan bahwa kita pun menjadi pelaku kejahatan tersebut. Terapkanlah kasih dalam kehidupan kita.
Karena jikalau kita menerapkan kasih, bukannya kita mau berlaku lemah, bukannya kita mau berlaku bahwa kita menyayangi orang-orang tersebut sehingga kita tidak pantas untuk menghukum dia. Bukan seperti itu Bapak Ibu dan Saudaraku. Tetapi kita punya hukum di negara kita. Tuhan pun punya hukum kepada kita. Sehingga biarlah hukum itu yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena pasti keadilan akan selalu nyata. Walaupun banyak tantangannya untuk mengungkapkan suatu keadilan tersebut, tetapi yakin dan percayalah Tuhan pasti akan menolong supaya keadilan tersebut dan kebenaran tersebut dapat terjalankan dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada suatu kenyataan, ungkapan yang tertera dalam bacaan Alkitab kita di pagi hari ini yaitu, jangan memberengus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini mau menandakan bahwa bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Baik saya ataupun Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita tidak pernah melakukan kesalahan. Apakah disengaja ataupun tidak disengaja. Bisa juga karena kita terjebak kepentingan tertentu. Setelah menerima hukumannya, kita pun harus berusaha untuk memberinya kesempatan melanjutkan hidup di jalan yang benar. Janganlah kita menutup setiap pintu maaf kita kepada dia. Sebab kita meyakini bahwa semua orang yang telah melakukan kesalahan, jikalau ia benar-benar mau untuk mengakui kesalahannya, berilah ia kesempatan untuk dapat kembali melanjutkan hidupnya, untuk dapat kembali melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Sehingga kita pun dapat senantiasa membagikan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan juga kita tetap menegur yang salah supaya ia dapat kembali melakukan kebaikan. Dan kita semua dapat menghidupkan kehidupan ini, dapat menghadirkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, dengan peraturan-peraturan yang kita miliki, dengan setiap hukum-hukumnya bagi setiap orang yang melanggar. Sehingga kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sosial, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah peraturan-peraturan yang dapat mendewasakan dan juga membuat kita semakin lebih baik lagi, dapat kita jalankan dengan benar. Keadilan, kebenaran, semuanya dapat kita jalankan dengan bantuan dan juga pertolongan dari Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa mau melakukan kebaikan, mengusahakan kesejahteraan dan juga damai sejahtera dimanapun kita boleh berada. Tuhan berkati kita senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk senantiasa mengusahakan keadilan, untuk mengajarkan kami supaya kami tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang bersalah. Kami tidak main hakim sendiri, tetapi ajar kami Tuhan untuk mempergunakan kasih dalam kehidupan kami, supaya bagi setiap saudara kami yang melakukan kesalahan, kami percaya bahwa ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal, baik itu hukuman dalam negara kami, bahkan hukuman yang akan Engkau berikan. Sebab kami meyakini bahwa setiap kami manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk senantiasa mengusahakan kedamaian, mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini pun ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini, ajak kami Tuhan untuk mau senantiasa berlaku adil, menerapkan kasih bagi semua orang yang akan kami temui di hari ini, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan kasih Kristus. Berkenan memberkati kehidupan pribadi, berkeluarga kami Tuhan. Dalam kami akan menjalankan setiap rencana masa depan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, setiap usaha kami, aktivitas kami, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk mau senantiasa melakukan setiap kebaikan,
menjalankan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu senantiasa berkati kami Tuhan, senantiasa lindungi kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Sebab kami percaya bahwa di dalam pengasihan Tuhan, kami akan mendapatkan kedamaian, kami akan mendapatkan jalan keluar, kami akan mendapatkan semangat untuk melewati berbagai tantangan, berbagai rintangan yang akan kami hadapi di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, untuk setiap berkat yang begitu luar biasa yang kami boleh terima di hari kemarin bahkan di hari ini. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Dengar dan sambutlah Tuhan. Sebab kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikianlah renungan pagi di hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan supaya kita tetap hidup sehat dan juga kita semua boleh dijauhkan daripada sakit penyakit dan juga mara bahaya. Tetap andalkan Tuhan, jangan lepaskan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita dapat senantiasa merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati kita sekalian.